Hai, selamat siang. Hari ini kita bahas lagi yuk. Let's talk about gospel di siang hari ini. Ini mau jam 2 di tempatku. Gimana aku ngerekam ini sekarang. Dan puji Tuhan aku baru aja diterima magang di tempat yang sama ini. Aku tidak tahu aku pengen di situ gitu loh. Dan ternyata ini rasanya aku bisa menggapai impian dan cita-citaku selama ini ya. Aku nggak ngerti aku ada di situ sekarang gitu. Oh my God, haleluya. Nah, kita akan bahas di 1 Samuel 29 dengan tema perlindungan di balik penolakan. Dinas hari ini itu menceritakan bagaimana Daud ada di posisi Filistin. Di mana Daud itu didiskusikan sama para raja di Filistin untuk kayaknya nih Daud dikeluarin aja deh dari Filistin. Karena apa? Posisinya abu-abu. Daud itu dia sangat diagung-agungkan oleh bangsa Israel. Dia sangat dipandang terpuji sekali. Dia itu bawahan Saul langsung orang yang sangat dipercaya oleh Saul. Tiba-tiba ada di sisi Filistin. Pasti kemungkinan besar bangsa Israel akan merasa bahwa Daud ini mengkhianati mereka. Nah, ini masih ada pembahasannya juga dengan nas kita kemarin yang membahas tentang Saul yang dia nyari peramal dan juga pemanggil arwah karena dia ketakutan ketika melihat ada bangsa Filistin yang berkemah dekat bangsa Israel dan akan menyerang bangsa Israel sewaktu-waktu. Dan Tuhan sudah lalu dari Saul, kemudian dia nyari, muncullah Samuel, di mana Samuel tuh tidak memberitahu apa yang harus dilakukan Saul lagi, tapi malah ngasih tahu faktanya seperti apa. Dan ini masih ada hubungannya juga dengan nas 2 hari sebelumnya yang membahas tentang katakan kebenaran kepada diri sendiri, di mana di sini Daud itu berbohong pada Raja Akis bahwa dia itu telah mengalahkan musuh-musuhnya Israel. Padahal sebenarnya itu musuh-musuh sudah mengalahkan bangsa Yehuda. Salah. Dia padahal sudah mengalahkan musuh-musuhnya bangsa Israel di situ loh. Raja Akis sudah percaya sama dia, ditariklah dia di Filistin kan akhirnya. Nah, karena kita ada pembahasan itu, ini adalah hubungan yang masih dilanjutkan atas konsekuensi dari kebohongan Daud, di mana kemudian dia berada di sisinya Filistin. Namun, di sini berbeda dengan Saul, Tuhan itu tidak berlalu daripadanya. Di tengah posisinya yang abu-abu, dia itu masih diagung-agungkan sama bangsa Israel. Di satu sisi dia itu ada di sisinya Filistin. Tuhan itu tetap menolong lewat bangsa Filistin yang mengusir Daud dan pengikutnya. Kesannya di sini ceritanya tuh bangsa Filistin menolak mereka dan meminta mereka untuk udah nggak usah ikut-ikutan, ntar malah adanya gimana-gimana lagi kalau lu ikut-ikutan gitu kan. Kesannya kayak di situ dia ditolak, padahal sebenarnya Tuhan itu sedang menolong atau menyelamatkan Daud agar tak perlu memerangi bangsanya sendiri. Bahkan pun sebenarnya Panglima Filistin sangat kagum dan hormat akan Daud. Raja Akis itu sebenarnya fine banget dengan adanya Daud. Cuman itu bertolak belakang dengan ketakutan-ketakutan yang dialami oleh raja-raja Filistin. Takutnya nanti malah Daud itu menyerang balik Filistin dan lain sebagainya, atau malah kayak ada hal-hal yang dia diinginkan setelah-setelahnya. Jadi mereka memilih, udah lebih baik kalau memang dia enggak, ya udah enggak. Kalau dia emang tidak sepenuhnya dengan Filistin, ya udah enggak. Dan dari situ terjadilah saat Tuhan berada di pihaknya Daud. Kalau dalam gambaran hidup kita, saat kita mengalami penolakan, itu tuh nggak selalu atau nggak semestinya adalah akhir dari kehidupan kita. Bahwa Tuhan tuh telah berlalu daripada kita dan Tuhan itu udah nggak peduli sama kita. Enggak. Penolakan itu bisa jadi suatu pertolongan dari Tuhan, suatu bantuan dari Tuhan, supaya kita tuh nggak terjebak di situ dan malah jadi kacau balau gitu kan. Nah, kalau kita terus bersandar, taat, percaya, berserah pada Tuhan Yesus, dimanapun kita, Tuhan pasti melawat dan Tuhan pasti membantu dengan segala cara yang kesannya kok nggak logik, kok kayak nggak masuk akal, kok kayaknya enggak deh. Tapi sebenarnya ternyata bantu loh di situ Tuhan tuh. Nah, penolakan itu bukanlah akhir dari segalanya. Bisa jadi karena Tuhan sudah siapkan yang lebih baik, makanya kita ditolak di daerah itu, ditolak di tempat itu. Atau bisa juga untuk memberikan kita pembelajaran. Di satu sisi, Daud itu diselamatkan oleh Tuhan dari bangsa Filistin yang bisa jadi malah membahayakan dirinya dan juga pengikut-pengikutnya. Dan Daud nurut. Tapi di satu sisi,
Tuhan juga seperti memberikan pembelajaran kepada Daud bahwa seharusnya dari awal kamu gak usah bohong. Seharusnya dari awal bilang aja kalau kamu tuh emang selama ini nggak ada di pihaknya bangsa Filistin. Dan kamu selama ini itu akan terus berada di posisi yang selalu mendukung Tuhan gitu. Nah, teman-teman, jadi jangan anggap suatu penolakan itu sebagai hal yang selalu buruk. Lihatlah bahwa mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita pelajari. Dan jadikan itu sebagai pembelajaran rema dalam hidup kita dan kita renungkan apakah Tuhan itu benar-benar berkenan denganku karena hal tersebut. Misalkan, aku dulu sempat ketolak di SMP topnya di Semarang, karena aku di Semarang. Dengan nilaiku yang memang gak cukup, padahal nilaiku tinggi banget. Tapi sepertinya memang Tuhan itu punya rencana lain gitu kan. Tuhan punya alasan lain kenapa aku nggak di SMP itu. Ketemulah aku dengan teman-temanku, ketemulah aku dengan orang-orang yang membangun aku, ketemulah aku dengan orang-orang yang bisa mendorong aku untuk belajar lebih lanjut. Masuklah aku ke SMA, di mana situ aku juga dibentuk oleh Tuhan. Aku dibentuk sama teman-temanku. Sampai akhirnya aku di sini. Aku nggak akan ada di depan teman-teman kalau aku mungkin keterima di SMP favorit waktu itu. Bisa jadi aku malah sibuk sendiri. Sampai sekarang yang aku terlalu mungkin ngejar prestige, ngejar pendidikan yang sampai aku tuh ngelupain Tuhan. Yang aku sampai lupa amanat agung Tuhan. Bagaimana kita harus terus menginjil dan menjadikan semua bangsa murid ya Tuhan. Itu kan amanat agung Tuhan. So, that's all from me, God. Guys. Jadi, aku mau ngingetin teman-teman untuk selalu berada lekat dengan Tuhan, membangun hubungan yang lekat sama Tuhan. And always, 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 always percaya dan taat sama Tuhan. So that's all about Let's Talk About Gospel. See you on the next day. God bless you.